Hai kids, kali ini kamu akan diajak meneruskan pembahasan tentang Rusia nih. Dalam buku berjudul Peradaban Rusia karya Eva Kristiana, kamu akan diajak melihat seperti apa politik dan pemerintahan yang berjalan di negara ini. Kamu sudah tahu bahwa hingga 1917, Rusia masih merupakan kekaisaran di bawah Tsar Nicholas II sebagai kepala negaranya. Selama berbentuk kekaisaran, Rusia terus mengalami konflik politik dengan negara-negara di Eropa. Salah satunya adalah konflik dengan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Konflik itu dipicu oleh kepentingan untuk memiliki pelabuhan yang bebas dari es di Eropa yang dikenal dengan istilah politik air hangat. Penyatuan Pan-Slavia sering berkonflik dengan Turki Utsmani untuk memperebutkan wilayah Kaukasus dan Austria-Hungaria di Perang Dunia Pertama. Politik ini juga memicu terjadinya pertempuran dengan Jepang dan intervensinya terhadap Tiongkok. Di era selanjutnya, politik Rusia dilebur dengan kepentingan Uni Soviet yang memilih independen dan menentang penguasaan Mikhail Gorbachev. Penentangan ini dilakukan oleh Gennady Yanayev menjelang runtuhnya Uni Soviet yang diprakarsai oleh Presiden Boris Yeltsin. Pemerintahan Rusia berada di tangan presiden yang berpusat di Kremlin. Perdana Menterinya bertanggung jawab pada parlemen, tapi peranannya terbatas dibandingkan dengan presiden. Sejak pembangkangan oleh Wakil Presiden Alexander Rusko dan Ketua Parlemen yang berasal dari Ceknya, Ruslan Hasbulatov, lembaga wakil presiden akhirnya dihapus. Parlemennya punya dua majelis, yaitu Majelis Federal yang jadi majelis tinggi dan majelis rendah. Rusia sebagai negara federal punya beragam jenis etnis pasca keruntuhan Uni Soviet. Rusia rawan masalah separatisme, kids. Ada beberapa kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan menimbulkan krisis yang berlarut-larut. Beberapa daerah seperti Ceknya dan Ingushetia mengalami krisis untuk waktu yang lama. Rusia makin terancam oleh perluasan NATO ke wilayah Eropa Timur. Kekhawatiran atas pemilihan di Ukraina, kerjasamanya dengan Belarus, ditambah tradisi Rusia yang dianggap lebih cocok dengan model sentralisasi. Proses demokratisasi malah membuat Rusia makin terpuruk dan mengalami gejolak politik dan krisis berkepanjangan.